Tes, bisa dengar suara saya? Cek. Bisa dengar suara saya? Halo teman-teman sekalian, bisa dengar suara saya nggak ya? Baik, kita akan mulai beberapa saat lagi. Sebentar lagi kita akan mulai ya. Gimana kabarnya kalian?
Oke. Saya alhamdulillah baik, sehat. Ya, masih di rumah. Cuman di Jogja lagi banyak hujan. Sering sekali hujan, ya kadang-kadang badan capek-capek gitu ya. Terserang flu itu. Alhamdulillah saya sehat. Oke, kalau gitu kita mulai saja teman-teman sekalian ya. Ini sudah ada 10 siswa yang sudah hadir. Nanti biar yang menyusul bisa langsung masuk dan langsung bergabung. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Ya, seluruh siswa dan siswi kelas adalah kelas 7 semester 2 yang hadir pada malam hari ini. Ada 10 siswa, saya sebutkan sekalian absen. Ada Mbak Mulyani, ada Mbak Yuliana, ada Amanda, ada Eka, ada Rofi, ada Rara, ada Zuhroh, ada Rea, ada Rini, dan yang terakhir ada Mas Sitoh. Ini biasanya kelasnya banyak ya, lebih dari 10. Mungkin yang lainnya masih ada pekerjaan atau mungkin tidak bisa mengikuti kelas karena sinyalnya tidak ada atau mati lampu atau yang lain dan lain sebagainya. Tadi juga saya sempat was-was ya, karena sebelum jam 8 malam tadi listrik tempat saya sempat padam. Kurang lebih ada 10-15 menit. Jadi ya, ini saya sudah mau kirim pesan ke Facebook kalau di tempat saya tuh listriknya padam, tiba-tiba listriknya menyala lagi. Tidak hanya itu kendalanya teman-teman sekalian, saya tuh sinyal di rumah saya, kartu wifi-nya itu agak bermasalah beberapa hari ini, sudah 3 hari ini bermasalah, jadi nggak bisa connect internet. Dan sekarang saya pakai kartu internet Indosat yang ada di handphone saya buat tether internet, dan ini juga kualitasnya tidak terlalu bagus karena hanya di tempat saya, di lokasi di rumah saya. Nggak tahu di dalam rumah itu sinyal provider seluler itu tuh susah sekali masuk, baik 3G maupun 4G-nya. Jadi saya sekarang harus ke ruang tamu rumah saya untuk mengajar kalian. Ini pun saya dapat sinyalnya cuma 2 4G-nya. Kalau di kamar saya sama saya tidak ada. Jadi ya, walaupun kalau dibilang nyaman di mana ngajarnya, nyaman di ruangan saya ya, karena di sini kadang-kadang nanti kalau ada tamu yang datang gitu saya harus pindah. Oke, tidak masalah berapapun siswa yang hadir pada malam hari ini, kita tetap akan belajar meneruskan materi pelajaran yang sudah-sudah. Dan sekarang masuk ke topik materi baru. Saya ada 2 handphone, Mbak. Jadi di iPhone saya itu pakai kartu lama saya yang sudah saya pakai sejak saya beli kartu perdana baru sekitar jutaan dulu, tahun 2000 atau 2001 gitu ya, masih saya pakai sekarang sampai sekarang. Dan satunya pakai kartu simpati. Nah, biasanya simpatinya itu juga bagus sinyalnya, tapi beberapa hari ini error terus 4G-nya. Ya, terpaksa saya pakai Indosatnya. Ya, mudah-mudahan bisa lancar ya nanti teman-teman sekalian. Baik, sebelum kita mulai materi pada malam hari ini, marilah kita buka terlebih dahulu pelajaran IPS untuk kelas 7 semester 2 ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, mudah-mudahan dengan kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Esa memberikan berkah, kemudian barokah gitu ya, supaya apapun yang akan kita pelajari pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar, tanpa halangan suatu apapun, tanpa halangan listrik mati, tanpa halangan
internetnya putus-putus ataupun tanpa halangan yang lainnya seperti device-nya error dan sebagainya. Nanti mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa lancar mendengarkan apa yang akan saya sampaikan, melihat materi yang sudah saya persiapkan, dan bila nanti ada diskusi atau hal-hal yang ditanyakan, silahkan ditanyakan kepada saya secara langsung seperti biasanya, karena sesi diskusi akan selalu saya buka ketika saya menyampaikan. Jadi nanti silahkan interupsi saja kalau misalnya ada hal-hal terkait dengan konsep atau kata-kata yang tidak paham dan tidak dipahami gitu, nanti bisa langsung ditanyakan begitu ya. Sampai di sini saya ingin cek terlebih dahulu dari 10 siswa yang hadir di sini, bisa dengar suara saya dengan jelas atau apakah bisa melihat PowerPoint yang sudah saya sampaikan, sudah saya tampilkan di sini. Jadi beberapa hari yang lalu kan mengeluh ya, saya menggunakan PDF atau electronic book, buku elektronik yang sudah saya berikan kemarin, saya uploadkan, saya buat ngajar, tetapi beberapa teman-teman yang memakai device handphone atau elektronik device-nya yang dia memiliki layar kurang dari 5,5 inci, itu tidak akan bisa melihat materi yang saya tampilkan, sehingga pada malam hari ini saya mencoba untuk membuat PowerPoint bentuknya. Bisa dilihat atau bisa kelihatan, ada yang tidak bisa lihat? Alhamdulillah. Oke, bisa semua ya. Yang loading itu mungkin bisa dicek lagi kekuatan sinyalnya. Mungkin kalau biasanya kalau teman-teman sekarang masih ada di dalam rumah sakit, lagi nemenin nenek atau yang lagi kerja di rumah sakit, kadang-kadang memang di dalam rumah sakit itu memang disetting kedap sinyal, kadang susah sinyalnya ya. Jadi ya kalau misalnya sampai nanti lama masih muter-muter atau masih loading terus, ya didengarkan saja ya. Ataupun kalau misalnya teman-teman sekalian bisa membuka modul yang atau buku elektronik yang kemarin saya berikan, bisa pakai itu ya, disimak saja. Insya Allah materinya sama. Cuma di sini saya singkat-singkat saja, terus nantinya akan saya jelaskan secara detail. Baik, teman-teman sekalian, pada malam hari ini sebelumnya juga saya mohon maaf kemarin saya tidak bisa mengajar kalian ya, karena saya ada meeting pertemuan peneliti atau researchers di Jogja. Jadi acaranya sampai malam sekali, dimulai habis maghrib sampai saya pulang tuh jam 11 malam. Jadi ya terpaksa saya mengalahkan kalian, dan kita sudah memasuki pertemuan yang ke-11, di mana kita kurang 3 kali pertemuan lagi untuk kelas ini, dan kalian akan melanjutkan di kelas selanjutnya. Tapi sebelum itu kalian harus dievaluasi dengan ujian akhir semester. Siap-siap saja ya. Tapi insya Allah materinya tinggal 2 lagi, jadi nanti satu pertemuan kita bisa lakukan untuk pendalaman materi ataupun pembahasan soal-soal UTS yang sudah kita laksanakan kemarin. Baik teman-teman sekalian, seperti yang tadi saya sudah sampaikan di grup Facebook, bahwa malam hari ini kita akan melanjutkan materi nilai UTS-nya. Ya, nilai UTS-nya ada yang dapat 100, ada yang dapat 95, ada yang dapat 90, ada juga yang ya cukup bagus, ada juga yang sedang-sedang, dan ada juga yang jelek. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan namanya proses belajar ya. Saya tidak, kalau dari saya sih, kalau menilai seseorang itu bukan langsung dari hasil akhir nilainya, tapi dari prosesnya. Sudah saya kumpulkan nilainya, cuman jangan khawatir bagi teman-teman yang nilainya nanti jelek, karena akan ada penilaian lain seperti ujian akhir semester dan penugasan-penugasan yang kemarin saya sudah berikan, itu akan saya gunakan untuk menambah nilai. Ya, nanti akan saya sampaikan kalau misalnya kalian berkenan ya, karena saya sih kalau saya memperlihatkan nilainya itu takutnya ada teman-teman yang tidak berkenan. Jadi ya monggo, saya manut sama teman-teman sekalian, ini mau di-share atau tidak. Kalaupun tidak di-share, itu kan nanti pada akhirnya nanti kalian akan tahu, ataupun nanti kita akan bahas bareng-bareng soal UTS-nya, sehingga teman-teman sekalian bisa mengkoreksi jawaban kalian sendiri, kira-kira kalian benar berapa. Nah, itu adalah refleksi dari nilai
yang sudah saya koreksi. Gitu aja ya, biar teman-temannya nggak merasa oh nilai saya ini dipampangkan, ini nggak, jangan begitu. Tapi kalau misalnya kalian menghendaki untuk ditampilkan, saya tampilkan. Oke, kita lanjutkan ya. Malam hari ini kita akan meneruskan materi pada minggu-minggu sebelumnya, masih dalam pelajaran IPS ya tentu saja. Dan minggu terakhir kemarin kita bertemu, itu kita membahas tentang materi IPS yaitu ekonomi. Dan malam hari ini kita masih melanjutkan terkait dengan materi ekonomi tersebut, yaitu dengan judul kegiatan pokok ekonomi. Ya, teman-teman sekalian, kalau kita membahas kegiatan pokok ekonomi, tidak akan terlepas, jadi nanti kalian akan belajar 3 pokok kegiatan ekonomi yang mungkin teman-teman sekalian itu sudah pernah dengar dan bahasannya itu sangat familiar, atau kata-kata atau konsep 3 dari pokok kegiatan ekonomi itu sangat familiar, yaitu apa? Ada produksi, ada distribusi, dan ada konsumsi. Nah, itu adalah ketiga kegiatan pokok ekonomi yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Jadi, kalau kita belajar atau membicarakan tentang kegiatan pokok ekonomi di sini, jadi kita akan belajar atau kita pastinya akan membahas tentang kegiatan yang namanya 3 kegiatan pokok, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, itulah inti yang akan kita bahas. Nah, tetapi di dalam ketiga topik kegiatan pokok ekonomi tersebut itu akan ada macam-macam yang bisa kalian pelajari, antara lain nanti di kegiatan produksi kalian akan bisa mempelajari tentang pengertian apa itu produksi sendiri, kemudian nilai guna produksi itu bagaimana, kemudian barang-barang yang bidang-bidang yang bisa diproduksi itu bidang apa saja, kemudian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi produksi itu. Kemudian di distribusi nanti kalian akan belajar tentang lembaga-lembaga distribusi, baik itu juga dengan konsumsi. Kalian juga akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sifat-sifat konsumsi dan juga lembaga-lembaga yang berkecimpung dalam atau yang berpengaruh terhadap proses kegiatan pokok ekonomi yaitu distribusi. Oke, mungkin kita akan bahas satu persatu. Kita akan mulai dari kegiatan pokok produksi terlebih dahulu. Mulai susah nih sinyalnya. Oke. Oke. Sebelum ke slide ini, saya pengen teman-teman membayangkan bahwa coba dibayangkan kira-kira bahan apa saja yang bisa digunakan untuk membuat sebuah kursi, ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi produksi, kalian coba mengimajinasikan atau membayangkan kira-kira bahan apa saja yang bisa digunakan untuk membuat kursi. Meja atau almari lah. Kursi saja deh yang mudah. Ya, mungkin teman-teman sekalian beda ya jawabannya antara satu dengan yang lainnya. Mbak Rini menjawab paku, Mbak Masita menjawab kulit, kayu, dan sebagainya. Walaupun teman-teman jawabannya berbeda antara satu dan yang lainnya, saya melihat ada kesamaan antara satu dengan yang lainnya, yang bisa kita sebut dengan hal-hal pokok, yaitu bahan utamanya adalah kayu. Ya, apapun jenis kayunya, tetapi teman-teman sekalian tadi banyak yang menjawab kayu. Nah, itulah yang namanya produksi. Produksi itu adalah kegiatan manusia untuk menciptakan atau mempertinggi nilai ekonomi suatu barang dan jasa agar lebih berguna.
Yang namanya produksi itu gampangnya adalah membuat sesuatu, ya, memproduksi sesuatu atau membuat sesuatu, menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Itu namanya kegiatan produksi. Jadi teman-teman sekalian, cara mudah untuk mengingat-ingat bahwa produksi itu apa. Jadi produksi itu adalah, cara gampangnya adalah meng-create atau membuat, menciptakan sesuatu dari yang tadinya belum ada menjadi ada. Tetapi perlu kalian tegaskan di sini ya, mungkin teman-teman sekalian menganggap bahwa kegiatan produksi itu adalah selalu melulu ya menciptakan atau membuat sesuatu yang berupa barang. Tidak. Tetapi yang namanya produksi itu adalah kegiatan manusia menciptakan sesuatu baik berupa barang ataupun jasa yang dibuat ya. Jadi tidak hanya barang saja, tetapi juga berupa jasa. Dan teman-teman sekalian perlu digarisbawahi di sini. Jadi yang namanya produksi itu tidak hanya membuat, tetapi juga mempertinggi nilai guna suatu barang ataupun jasa. Jadi ada dua clue, ada menciptakan dan mempertinggi nilai. Ya, itu kegiatan produksi. Ada istilah lain dari produksi ini, yaitu produsen. Jadi ini biasanya nanti keluar, saya keluarkan di ujian ya. Kalau produksi tadi adalah kegiatannya, kegiatan menciptakan atau mempertinggi nilai ekonomi suatu barang ataupun jasa supaya lebih berguna ya, yang tadinya tidak ada menjadi ada. Tetapi kalau produsen ini adalah orangnya ya, atau badan usaha yang melakukan kegiatan itu, melakukan kegiatan produksi, itu namanya produsen. Misalnya kegiatan membuat meja, tadinya tidak ada meja tuh, terus kemudian ada meja satu, itu namanya memproduksi meja. Kegiatan membuat meja itu yang berupa barang ya. Bagaimana kalau jasa Pak ya? Misalnya kalau jasa itu seorang dokter ya, seorang dokter memberikan terapi suntik kepada pasiennya, itu merupakan jasa. Nah, itu juga melakukan sesuatu, jadi kegiatan memproduksi sesuatu. Nah, produsen atau orangnya yang melakukan, orang yang membuat meja tadi, atau dokter yang melakukan atau memberikan suntikan kepada pasien tadi, itu namanya produsen ya, atau orang atau badan yang melakukan kegiatan produksi. Kalau orang itu biasanya lebih sempit ya, pengertiannya hanya satu orang, dua orang. Tapi kalau badan usaha ini adalah sudah lingkup besar. Misalnya perusahaan yang membuat deterjen atau menciptakan deterjen untuk kemudian dijual. Nah, itu namanya produsen dari badan usaha. Yaitu badan usaha adalah perusahaan gitu ya. Di samping produksi dan produsen, ini tujuan produksi itu adalah mengganti barang yang rusak atau yang sudah habis masa berlakunya, kemudian memenuhi kebutuhan sesuai dengan kemajuan zaman dan teknologi, memenuhi pasar dalam dan luar negeri, kemudian memperoleh keuntungan serta meningkatkan kemakmuran. Yang pertama, mengganti barang yang rusak atau sudah habis, itu jelas ya. Jadi kalau misalnya barang, sebuah meja sudah rusak ya, berarti perlu diproduksi atau perlu dibuat meja baru. Itu namanya tujuan produksi. Jadi tujuan produksi itu adalah menciptakan sesuatu hal yang baru, kemudian mengganti hal-hal yang sudah rusak atau habis. Galon habis diganti gitu ya. Itu tujuan produksinya, untuk mengganti sesuatu hal yang habis. Kemudian memenuhi kebutuhan. Diciptakan sesuatu produk atau sesuatu jasa oleh seseorang atau badan usaha, itu tentu saja ada tujuan lain, adalah untuk memenuhi kebutuhan. Tidak mungkin orang membuat sesuatu itu tidak ada gunanya, itu tidak mungkin. Ya. Jadi
Produsen, badan usaha atau orang-orang membuat sesuatu, menciptakan sesuatu baik itu barang ataupun jasa, itu pasti ada kepentingannya, pasti ada kebutuhan di balik itu. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah sesuai zaman dan teknologi. Ya, orang membuat sesuatu ya, menciptakan sesuatu itu pasti dia selalu memikirkan hal-hal yang lagi booming ya, lagi in gitu istilahnya pada zaman-zaman itu, ataupun zaman-zaman yang sekiranya akan kita lalui di masa depan. Contohnya membuat handphone ya. Sekarang tuh kan zamannya internet, zamannya handphone yang bisa melakukan fungsinya tidak lebih sekedar hanya bisa telepon dan SMS. Sekarang kita bisa main musik, kemudian kita bisa nyanyi lewat handphone. Kemudian saya lihat tuh banyak dulu ketika saya masih di Taiwan, teman-teman BMI itu ya, yang kebetulan saya kan di sekolah kesehatan itu ya. Teman-teman BMI itu kan banyak yang kerja di rumah sakit, samping saya di Behu itu dulu. Jadi kalau pagi itu ramai sekali teman-teman BMI itu pada nyanyi pakai aplikasi Smule itu. Nah, itu kan bisa digunakan untuk nyanyi. Itu sesuai dengan perkembangan zaman atau tuntutan kebutuhan orang-orang zaman sekarang gitu ya. Jadi untuk ke karaoke nggak ada waktu gitu ya, ataupun mahal, harus booking berapa jam. Tapi kan kalau sekarang ada Smule gitu ya, bisa nyanyi kapan aja. Kita hanya bisa membayar beberapa dolar saja untuk berlangganan berapa tahun gitu ya, kita bisa nyanyi sepuasnya. Nah, itulah salah satu contoh tujuan produksi itu adalah sesuai dengan kemajuan zaman dan teknologi. Kemudian memenuhi pasar dalam dan luar negeri, ini sudah jelas ya. Jadi tujuan memproduksi barang itu adalah untuk dijual untuk dijual baik di dalam ataupun di luar negeri. Ya, dari proses menciptakan sesuatu tersebut adalah mungkin awalnya pasti sudah dipatok adalah saya pengen untung, saya pengen peroleh keuntungan. Dan juga dari produksi tersebut atau dari membuat sesuatu barang tersebut, nanti tujuannya adalah untuk meningkatkan kemakmuran. Kalau semua kebutuhan bisa terpenuhi, kemudian penjual, pembeli itu bisa diuntungkan, ya semuanya bisa makmur. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah faktor produksi. Apa itu faktor produksi? Jadi kalau membuat suatu atau menciptakan suatu barang atau memproduksi sesuatu, kita harus tahu faktor produksi. Faktor produksi itu adalah sesuatu yang digunakan untuk menghasilkan barang atau menambah kegunaan barang dan jasa. Tadi kan kita sudah tahu ya, produsen itu orangnya, produksi itu kegiatan menghasilkan, tujuan produksi itu apa saja. Nah, ada hal-hal lain yang perlu kita ketahui dari produksi itu sendiri, yang adalah faktor produksi. Faktor produksi itu adalah sesuatu yang digunakan untuk menghasilkan barang atau menambahkan kegunaan barang dan jasa. Jadi sesuatu yang digunakan untuk membuat produk, barang dan jasa itu namanya faktor produksi. Contoh faktor produksi itu apa saja? Ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia, dan ada juga sumber daya modal. Sebentar. Nah, mungkin salah satu contohnya yang lebih mudah ya. Jadi coba kalian bayangkan sebuah kegiatan produksi yang dilakukan oleh masyarakat di tempat tinggal kalian. Misalnya produksi pertanian, pembuatan batu bata atau yang lainnya lah. Apa saja faktor-faktor produksi yang digunakan untuk membuat batu bata gitu ya. Misalnya
misalnya membuat batu bata gitu ya. Apa kira-kira kalau dari pengertian tersebut adalah faktor produksi itu adalah sesuatu hal yang digunakan untuk menghasilkan atau menciptakan barang itu. Kalau kita mau menciptakan atau memproduksi batu bata gitu, kira-kira faktor produksi yang di situ tadi disebutkan bahwa faktor produksi itu ada sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan kewirausahawan. Itu kira-kira kalau untuk membuat batu bata itu faktor produksi sumber daya alamnya apa, sumber daya manusianya apa, sumber daya modalnya apa, kewirausahaannya apa, kira-kira apa? Ayo, sebelum saya lanjutkan, gampang ya. Kalau batu bata kan dari tanah liat. Nah, itu kategori sumber daya apa? Iya, betul ya. Jadi salah satu contoh misalnya kita akan mengetahui faktor produksi yang digunakan dalam eh, membuat atau memproduksi batu bata gitu ya. Tadi kita sudah sebutkan bahwa faktor produksi itu ada sumber daya alam, sumber daya manusia, ada sumber daya modal, dan kewirausahawan. Tanah liat itu merupakan faktor produksi sumber daya alam, ya, betul sekali tadi ya. Kemudian bagaimana dengan sumber daya manusianya? Sumber daya manusianya adalah tenaga kerja, misalnya hanya ada 1 orang, 2 orang, 3 orang yang produksi batu bata, itu adalah sumber daya manusianya, yaitu tenaga kerjanya atau para pekerjanya, merupakan faktor produksi sumber daya manusia. Kemudian alat pencetak, cangkul, peralatan kayu bakar untuk membakar batu bata, kemudian apa saja yang digunakan gitu ya, itu merupakan sumber daya modal. Ya, tadi cangkul, alat pencetak batu bata, kayu bakar untuk membakar, itu namanya sumber daya modal. Sedangkan kegiatan dan tanggung jawab seseorang merupakan produksi pengusaha atau kewirausahawan. Jadi teknik-teknik ya, teknik-teknik orang membuat batu bata. Ada yang membuat batu bata yang bentuknya kotak. Ada yang membuat batu bata yang bentuknya persegi panjang. Ada yang membuat batu bata tidak dari tanah liat. Itu merupakan sebuah inovasi, yaitu kewirausahawan dari seorang pengusaha. Nah, itu tadi faktor-faktor produksinya ya. Sumber daya alam yang bisa digunakan, yang bisa diambil dari alam, misalnya tadi tanah liat. Kemudian sumber daya manusia, para pekerja, tenaga kerja yang membuat. Kemudian sumber daya modal, tadi bisa modal yang digunakan untuk membeli alat-alat ataupun alat-alatnya itu sendiri, alat pencetak, cangkul, kayu bakar dan sebagainya, itu merupakan sumber daya modal. Sedangkan inovasi-inovasi dalam membuat batu bata yang bisa dibedakan antara satu dengan pembuat batu bata satu dengan yang lainnya, itu namanya kewirausahawan. Kemudian selanjutnya adalah bidang produksi. Apa itu bidang produksi? Bidang produksi itu adalah bidang usaha yang menyangkut kegiatan produksi. Oke, saya berikan contohnya kira-kira bisa dipahami. Sebentar. Oh, ini ternyata ada penjelasannya. Iya, bidang-bidang produksi itu bisa dibedakan menjadi beberapa hal
Yang pertama adalah bidang produksi ekstraktif, di mana bidang produksi ekstraktif ini adalah bidang produksi yang kegiatan menciptakan sesuatu barang atau jasa itu diambil dengan bahan bakunya itu dari alam. Misalnya pertambangan, penggalian, kemudian bisa penambangan pasir, kemudian penebangan kayu hutan, pengumpulan batu-batuan di sungai, atau menjala ikan laut. Nah, itu berbagai kegiatan yang mengambil bahannya dari alam itu namanya bidang produksi ekstraktif. Oke, ini. Kemudian yang kedua adalah bidang produksi pertanian. Bidang produksi pertanian ini adalah bidang produksi yang proses pembuatan atau penciptaan barang dan jasanya itu adalah mengolah tanah dengan bantuan kesuburan tanah. Misalnya pertanian, perkebunan, kehutanan, dan sebagainya. Kemudian bidang produksi perdagangan itu adalah mengumpulkan atau membuat sesuatu hal itu dengan mengumpulkan, menyalurkan, dan memasarkan hasil produksi seperti warung, toko, swalayan, grosir, kegiatan ekspor impor dan sebagainya. Kemudian bidang produksi industri. Bidang produksi industri ini adalah proses mengubah barang mentah menjadi setengah jadi atau menjadi barang jadi. Seperti produksi-produksi tekstil ya, pembuatan pakaian gitu ya. Kemudian semen, pupuk itu merupakan bidang-bidang produksi dalam sektor industri atau bidang-bidang produksi industri. Dan yang terakhir adalah bidang produksi jasa, di mana bidang produksi jasa ini adalah kegiatan yang membuat sesuatu hal baik barang atau jasa di bidang atau untuk menghasilkan jasa. Misalnya transportasi, iklan, bank, sekolahan, rumah sakit dan sebagainya. Itu tadi adalah bidang-bidang produksi. Kita lanjutkan setelah produksi adalah ini. Nah, dalam kegiatan produksi itu ada etika-etika ya atau aturan-aturan yang harus dipahami. Yang pertama, pemanfaatan alam. Dalam memanfaatkan alam sesuai tadi dengan kita sudah belajar faktor produksi, salah satunya adalah ekstraktif, di mana faktor produksi tersebut adalah kegiatan membuat sesuatu dengan memanfaatkan alam. Nah, dalam pemanfaatan alam itu tidak boleh merusak tata lingkungan hidup. Harus bijaksana dan memperhitungkan generasi masa depan. Jadi kalau mau membuat sesuatu ya misalnya pabrik kertas. Kita tahu pabrik kertas, pabrik tisu itu kan diambil dari pepohonan ya, dari hutan ya. Dari hutan-hutan di Indonesia atau di hutan-hutan yang ada di suatu tempat gitu ya. Nah, dalam kegiatan produksi itu harus mempertimbangkan ketika memproduksi sesuatu itu tidak boleh merusak tata lingkungan hidup. Jangan sampai hutannya itu punah, jangan sampai hutannya rusak. Sehingga kita untuk memproduksi dalam waktu sekarang tidak akan bisa lagi untuk memproduksi kertas atau tisu di masa depan. Itu tidak akan baik. Itu tidak memperhatikan etika ekonomi dalam produksi. Jadi sebagai produsen atau orang yang membuat atau menciptakan sesuatu barang, kegunaan suatu barang dan jasa itu harus memanfaatkan harus melihat tentang bagaimana pemanfaatan alam. Tidak boleh merusak, tidak boleh memunahkan ya. Jadi harus bijaksana dan selalu memperhitungkan generasi-generasi di masa depan. Kemudian yang kedua tentang bagaimana pemanfaatan tenaga kerja. Jadi harus meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan pendidikan.
Jadi misalnya ingin memproduksi bidang tekstil ya, atau membuat pakaian itu ya. Ya tidak boleh hanya main rekrut saja, tidak boleh hanya main rekrut kamu bekerja silahkan bekerja gitu, tidak. Tetapi harus diperhatikan pemanfaatan tenaga kerja yang ada. Jadi bagaimana misalnya, oh kita lihat si A, si B kok membuat menjahitnya tidak terlalu bagus, oh perlu peningkatan kualitas. Jadi seorang produsen atau orang-orang yang membuat memproduksi sesuatu itu harus melihat pemanfaatan tenaga kerja. Ya kalau misalnya tenaga kerjanya belum skillful ya, atau belum berkualitas, tidak expert atau tidak istilahnya apa ya, tidak ahli gitu ya, belum ahli dalam membuat sesuatu, ya ditingkatkan kualitasnya, mungkin dia dikursusin atau diikutkan sekolah dan sebagainya. Kemudian pemanfaatan modal dalam memproduksi sesuatu itu ya tidak boleh tanpa perhitungan ya, langsung misalnya ini saya membuat barang A misalnya gitu, ya udah uangnya pokoknya ini gitu ya, tanpa diperhitungkan oh misalnya kalau membuat segini banyak itu harus menekan modal yang seperti ini. Kemudian kalau membuat barang B misalnya modalnya sekian dan modalnya bisa dibagi dua dan satunya bisa digunakan untuk membuat hal yang lain, itu harus benar-benar dipikirkan. Kemudian yang terakhir adalah pemanfaatan kewirausahaan. Jadi sebagai seorang produsen itu benar-benar harus bisa menghitung tenaga kerja yang dibutuhkan, jangan sampai terlalu banyak atau terlalu sedikit. Jadi harus diperhatikan dalam bagaimana etika dalam memproduksi sesuatu. Itu ya. Waktunya cepat sekali. Bagaimana meningkatkan jumlah dan mutu produksi? Yang pertama ada proses yang namanya intensifikasi. Intensifikasi ini adalah meningkatkan hasil produksi dengan memperbaiki atau mengganti alat produksi yang digunakan. Ya, jadi kadang-kadang dalam memproduksi sesuatu kita membutuhkan alat-alat produksi ya, tentu saja ya, membutuhkan bantuan-bantuan alat produksi yang bisa digunakan untuk membuat sesuatu. Seiring bertambahnya waktu, kita sering sekali menggunakan alat-alat yang bisa membantu kita untuk memproduksi barang atau jasa tersebut, dan lama-kelamaan kan alatnya itu menjadi aus ya, ataupun tidak seprima waktu pertama kali atau waktu baru-barunya ya, karena sering dipakai. Nah, intensifikasi di sini adalah kita tetap meningkatkan hasil produksi, tetapi kita juga memperhatikan alat-alat yang digunakan untuk memproduksi, yaitu kalau kita sudah melihat hasil produksinya kok tidak berkualitas atau kurang berkualitas, ya kita harus mengganti atau memperbaiki alat-alat produksi yang digunakan. Kemudian yang selanjutnya adalah ekstensifikasi. Ekstensifikasi itu adalah meningkatkan hasil produksi dengan memperluas atau menambah faktor produksi. Kalau tadi intensifikasi kita mengganti atau memperbaiki alat-alatnya, kalau ekstensifikasi itu kita tambah. Jadi semakin lama misalnya orang yang membutuhkan barang-barang hasil produksi kita itu meningkat gitu. Iya, jangan hanya menggunakan meningkat gitu. Tadi kebutuhan orang-orang menggunakan hasil produksi kita itu meningkat. Kemudian otomatis kita meningkatkan kan ya produksi kita. Nah, jangan sampai dalam kita meningkatkan barang-barang produksi kita tanpa menambah atau membuat luas alat-alat yang digunakan untuk memproduksi. Jadi ekstensifikasi itu adalah meningkatkan hasil produksi dengan menambah atau memperluas alat-alat yang digunakan untuk memproduksi. Kemudian yang selanjutnya adalah diversifikasi. Diversifikasi adalah cara memperluas usaha dengan menambah jenis produksi. Jadi tadi semakin lama semakin orang-orang percaya dengan perusahaan kita. Misalnya tadinya kita memproduksi satu jenis barang saja, tetapi karena konsumen atau orang-orang yang menggunakan barang kita itu sangat percaya, dan akhirnya kita memiliki ide untuk memproduksi barang lain yang tidak sejenis.
sehingga nantinya bisa dimanfaatkan oleh orang-orang, bisa dipakai dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, diversifikasi ini adalah memperluas usaha sebuah perusahaan atau badan usaha atau produsen-produsen dengan cara menambah jenis produksi yang dibuat. Kemudian yang terakhir adalah spesialisasi. Spesialisasi ini adalah mengadakan pembagian kerja secara khusus sesuai dengan lapangan bakat dan keahlian dengan daerah, iklim, dan kesuburan tanah. Jadi spesialisasi ini adalah kita melihat, kita sebagai produsen nih, kita melihat tenaga kerja yang kita miliki. Jadi kita lihat, nggak mungkin si A dan si B dan si C itu memiliki kemampuan yang sama persis. Si A, si B, dan si C itu tentu saja memiliki bakat yang berbeda-beda, keahlian yang berbeda-beda. Nah, kita sudah paham itu, bakat keahlian mereka itu sesuai dengan bakatnya. Jadi ketika A bakatnya jahit, ya ditempatkan di jahit. Si B misalnya bakatnya memasang kancing gitu ya, ditempatkan di pemasangan kancing. Si C bakatnya tuh ngepak-ngepak barang, ya sudah ditempatkan di ngepak-ngepak barang. Jangan sampai ketukar. Orang yang dia bakatnya untuk mengepak-ngepak barang bisa cepat kok ditempatkan di tempat penjahitan, kan nggak bisa. Nah itu kita harus bisa melihat dari sisi spesialisasi atau bakat, kemampuan serta keahlian seseorang. Oke, tadi kita sudah bahas produksi ya, panjang sekali produksi itu. Nah sekarang kita distribusi. Kegiatan pokok ekonomi yang kedua yaitu distribusi. Distribusi ini adalah kegiatan menyampaikan atau menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Ya. Jadi setelah barang itu diproduksi, ya tadi kan kita sudah bahas produksi ya. Dalam kegiatan produksi menghasilkan barang atau jasa. Nah, bagaimana agar barang atau jasa itu bisa digunakan oleh orang-orang ya, dipakai, digunakan atau dinikmati oleh orang-orang, ini harus ada yang menyalurkan dari proses dari kegiatan produksi ke orang-orang yang akan menggunakan. Nah, itu namanya distribusi. Kegiatan menyalurkan barang itu namanya distribusi. Kalau tadi produksi itu memiliki orang-orang yang melakukan produksi, sama juga dengan distribusi. Distribusi ini juga memiliki orang-orang atau pihak-pihak yang melakukan penyaluran barang tersebut. Namanya distributor. Ya, distributor. Apa tujuan distribusi itu? Tujuan distribusi itu adalah menyampaikan barang atau jasa dari produsen, orang-orang yang membuat barang atau jasa atau memproduksi sesuatu kepada orang-orang yang ingin menggunakannya. Itu yang pertama, menyampaikan ya. Kemudian mempercepat sampainya. Jadi bagaimana caranya agar orang-orang atau distributor, orang-orang yang menyalurkan ini memiliki kemampuan untuk menyalurkan barang produksi ke orang-orang yang ingin menggunakan dengan cepat. Kemudian pemerataan. Ya, orang-orang yang mendistribusikan atau menyalurkan itu harus merata gitu ya. Serta meningkatkan kualitas produksi. Ini nilai gunanya juga. Jadi pada saat mendistribusikan atau menyalurkan barang atau jasa tersebut, ya harus tetap berkualitas sama dengan ketika dia keluar dari produksi, dari produsen, dari perusahaan gitu ya. Oke, agak cepat saja. Ada beberapa hal saluran distribusi. Jadi orang-orang menyalurkan distribusi itu ada salurannya. Yang pertama adalah distribusi langsung. Distribusi langsung itu adalah distribusi atau penyaluran barang dari produsen ke konsumen secara langsung tanpa perantara. Misalnya tukang sate menjual satenya ke orang yang membeli, ini langsung dari penjual ke pembeli. Distribusi langsung. Yang kedua, distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung ini adalah penyaluran barang atau jasa yang dilakukan dengan lembaga perantara. Misalnya pabrik semen menjual semennya ke toko-toko bangunan, kemudian
orang-orang yang ingin bangun rumah belinya ke toko-toko bangunan, tidak langsung ke pabrik semen. Itu namanya distribusi secara tidak langsung. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi, yang pertama sifat barang. Ya, kita tahu sifat barang itu berbeda-beda. Ada yang tahan lama, ada yang tidak tahan lama. Jadi berdasarkan sifat barangnya itu mana yang harus disampaikan dengan cepat, mana yang tidak, itu dilihat dari sifat barangnya. Ataupun juga ketika sifat barangnya itu terlalu lembek ataupun keras gitu ya. Jadi kita, atau terbuat dari kaca atau dan sebagainya. Kita harus ekstra hati-hati lihat dari barangnya. Kemudian luasnya daerah pemasaran. Semakin luasnya daerah pemasaran, kadang-kadang distribusi ini akan memakan waktu ya dibandingkan dengan area pemasaran yang sempit. Jumlah barang yang dihasilkan juga begitu. Semakin banyak jumlah barang yang disalurkan ke orang-orang yang ingin memakai, itu akan semakin lama juga, semakin penuh tantangan. Adanya juga sarana komunikasi yang digunakan. Apakah menggunakan truk ataukah transportasinya menggunakan paket atau apa, gitu sangat mempengaruhi ya gitu. Apa saja lembaga-lembaga distribusi itu? Yang pertama adalah pedagang ya, orang yang membeli dan menjual barang dari produsen ke konsumen itu namanya pedagang. Ada juga yang namanya agen. Agen ini adalah lembaga atau orang yang bertindak sebagai distributor atas nama perusahaan tertentu. Jadi perusahaan memproduksi barang, kemudian dipercayakan kepada sebuah agen untuk menjualnya. Jadi artinya tangan kanannya perusahaan gede gitu yang namanya agen. Kemudian makelar. Makelar itu juga bisa orang atau barang yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli atas nama orang lain. Ya. Kemudian komisioner. Komisioner ini adalah orang atau badan yang menjual barang atas nama sendiri. Gampang ya dipahami ya. Eksportir. Orang atau badan yang mengirimkan barang ke luar negeri. Dan yang terakhir adalah importir, orang atau badan yang membeli barang dari luar negeri. Itu lembaga-lembaga distribusi. Nah, ada juga etika ekonomi dalam distribusi. Yang pertama, barang dan jasa yang ditawarkan harus diminati konsumen dan mutunya baik. Dan kemudian kita juga harus dalam mendistribusikan, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, itu menetapkan tanggal kadaluarsa. Harus tahu tanggal kadaluarsanya kapan, sehingga kita tahu mana barang yang kita harus sampaikan ke konsumen atau orang-orang yang memakai itu dengan cepat atau tidak. Barang jasa harus jelas kegunaan dan manfaatnya. Kemudian adanya jaminan risiko terhadap barang yang ditawarkan, misalnya barang rusak atau barangnya tidak sesuai dengan pesanan dan sebagainya, itu harus ada jaminannya. Dan proses penyalurannya pun harus merata dan adil. Oke. Kemudian yang terakhir adalah konsumsi. Ya, setelah produksi, setelah distribusi, yang lainnya adalah konsumsi. Jadi konsumsi ini adalah tindakan menggunakan barang dan jasa, kemudian bisa menghilangkan, mengurangi kegunaan atau faedah barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, menggunakan barang-barang yang diproduksi itu namanya konsumsi. Seperti produksi, distribusi, di sini ada orang-orang yang menggunakan atau melakukan kegiatan konsumsi, itu namanya konsumen ya. Ciri barang konsumsi dihasilkan oleh manusia, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan ya, yang lama-lama kalau digunakan tuh bisa habis, itu namanya konsumsi. Tujuannya yang lain adalah memperoleh kepuasan setinggi-tingginya, kemudian untuk memperoleh kemakmuran baik jasmani maupun rohani. Jadi tujuan melakukan konsumsi itu adalah supaya puas ya, saya pengen ini, kemudian beli, terus kemudian barangnya digunakan, puas, jadi makmur hidupnya, itu namanya tujuan konsumsi. Ada beberapa hal yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama intern. Intern ini
faktor-faktor dari dalam diri seseorang, misalnya motivasi, sikap hidup, dan pendapatan. Jadi jika contoh saja pendapatan ya, jika pendapatannya kecil, otomatis kegiatan dia untuk membeli sesuatu juga sangat terbatas. Beda lagi dengan orang yang pendapatannya tinggi ya, kegiatan untuk menghabiskan uang-uang yang dia punya itu semakin tinggi. Ada juga faktor-faktor dari ekstern atau luar diri seseorang, misalnya jumlah keluarga ya, semakin banyak jumlah keluarganya semakin banyak juga barang-barang yang perlu dikonsumsi atau yang perlu dibutuhkan. Kemudian tingkat harga dalam masyarakat, persediaan barang dan jasa, semakin sedikit barang dan jasa, semakin sedikit pula yang bisa dikonsumsi. Kemudian tingkat pendidikan ya, semakin orang yang tingkat pendidikannya tinggi, semakin orang pemilih dalam menggunakan barang, misalnya barangnya itu harus berkualitas dan sebagainya. Situasi sosial dan lingkungan sosial ekonomi yang lainnya. Dampak positif dari kegiatan konsumsi, ya tentu saja kebutuhannya terpenuhi, puas, kemudian nyaman, ya, kemudian penjualnya diuntungkan serta menambahkan pengalaman. Dampak negatifnya apa? Kalau kita selalu beli ya, konsumtif gitu ya, kita akan menjadi boros, menabungnya juga kurang. Jika kita sering beli barang-barang yang tidak bertahan lama itu ya, akan terbuang sia-sia. Biasanya kalau kita konsumtif atau sering membeli sesuatu itu kadang-kadang kurang memikirkan masa depan ya. Jadi kalau kita kepengen apa ya sudah, yang penting kita bagaimana caranya supaya bisa memiliki barang tersebut, entah utang lah atau bagaimana, menggadaikan barang dan sebagainya, yaitu kemudian menimbulkan utang. Betul ya. Kemudian timbul kecemburuan sosial dari sifat konsumtif ini, dari apa namanya, dari kegiatan konsumsi ini biasanya bisa menimbulkan kecemburuan sosial loh. Misalnya Mbak Rea ya, habis beli handphone iPhone 7 Plus gitu ya. Kemudian Mbak Mulyani tahu gitu kan. Ya iyalah, si Rea kan kerjanya uangnya banyak gitu. Kalau saya kan enggak, jadi cemburu sosial dan sebagainya. Ya iyalah, soalnya Mbak Rea itu kan pacarnya orang kaya, saya kan pacarnya nggak kaya, jadi minta apapun dibelikan, misalnya gitu ya. Nah, cemburu sosial dan sebagainya. Itu adalah dampak negatif dari konsumsi. Oke. Ya, panasan ya. Oke, pas waktunya teman-teman sekalian. Ada yang mau ditanyakan? Selesai. Jadi ada 3 faktor kegiatan ekonomi yang utama ya, tiga pokok kegiatan utama tadi, ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, ya memang cepat sekali Mbak, 80 menit. Ya, produksi itu tadi menghasilkan atau membuat barang dan jasa, distribusi itu menyalurkan barang dan jasa yang diproduksi tadi, kemudian konsumsi itu menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa yang tadi dibuat oleh produsen yang disebarluaskan atau yang disalurkan oleh distributor. Gitu. Oke. Intinya itu ya, tiga pokok kegiatan ekonomi yang kita bahas pada malam ini. Jadi produksi, distribusi, dan konsumsi. Itu saja sih. Tadi ada faktor-faktornya, kemudian dampak negatif, dampak positif. Ditambah dia ya. Apa yang mau ditambah Mbak? Yang orang sudah selesai. Seneng ya dijadiin contoh ya. Besok kita jadiin contoh lagi ya Mbak Ria, tapi harus masuk kelas ya.
Oke, pertemuan minggu depan kita bahas soal UTS ya. Jadi teman-teman sekalian nanti persiapkan jawaban UTS yang kemarin sudah dikirimkan ke saya, dicatat lagi gitu. Nanti disimak supaya nanti bisa dicocokkan benar berapa, salah berapa, dan teman-teman sekalian bisa langsung memprediksi nilainya berapa ya. Gitu. Baik, karena waktunya udah habis teman-teman sekalian, mari kita terminate ya pertemuan pada malam hari ini dengan doa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa untuk menutup kelas kita pada malam hari ini. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Kayaknya Mbak Rea tuh masih kurang ya. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Saya ucapkan lagi dalam mengikuti kelas IPS pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf ya. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi. Semoga selalu dimudahkan berbagai urusan kalian, bekerja, hidup di negeri orang dan sebagainya. Mudah-mudahan selalu dimudahkan dan bisa diberikan berkah dan manfaat. Oke, dari saya cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.